Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Kok aqua di sini mahal banget sih? Murahan beli di warung gue tahu. Ya, namanya juga beli di minimarket, Kes. Pasti kena pajak lah. Lah, aqua berapa ribu doang kok dipajakin sih? Air mineral kan termasuk BKP. Kalau barang kebutuhan pokok baru nggak kena. Hah? BKP? Apaan tuh? Jadi nih, setiap barang yang kita beli dan pakai sehari-hari itu dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Dan PPN ini dikategoriin lagi jadi dua jenis, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Yang termasuk dalam BKP itu maksudnya barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, kalau JKP bukan barang yang dikenain, tapi daftar jasa atau layanan yang dikenakan tarif PPN oleh pemerintah. Ada juga nih beberapa barang dan jasa yang gak kena pajak pertambahan nilai gitu. Misalnya kayak beras, garam, sagu, ya gitu-gitu deh. Untuk jasa kayak jasa keagamaan, jasa bidang perhotelan. Udah, pokoknya gitulah. Pokoknya cek aja Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 4 tentang Peraturan Pajak Terbaru. Pokoknya lo cek sendiri deh. Tapi gue juga jual aqua juga kok. Mana ada kena pajak? Ya warung lo kan bukan termasuk PKP. Gimana sih? Apalagi itu PKP. Aduh. Coba googling lah. Capek gue ngejelasinnya. Wah, iya. Beneran ada loh. Ternyata PKP atau pengusaha kena pajak itu wajib pajak perorangan atau badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Tapi nggak semua pengusaha wajib jadi PKP tahu. Yang wajib jadi PKP itu yang omsetnya di atas 4,8 miliar. Pantesan warung gue nggak kena. Iya, begono, Neng. Udah cabut, udah lapar. Jam berapa ini? Ayo, Iya, yuk. yuk. Mau makan di mana nih? Wih, udah dipesenin makanan nih. Makasih, Zelda. Santai aja. Jadi bayar berapa nih per orang? Per orangnya sih 60.000. Kok mahal banget, Zel? Namanya juga makan di restoran, ya udah pasti kena pajak restoran 10%. Kalian baru pertama kali makan di restoran? Ya pernah lah, tapi kan dibayarin nyokap. Hehehe. Emang pajak restoran itu majakin apaan sih? Menurut pasal 37 ayat 1 dan 2 UU nomor 28 tahun 2009, yang dikenakan pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Makanya setiap kita makan di restoran pasti kena pajak. Kenapa kalian nggak makan? Iya, Zel. Makan kok. Tapi nenek tukang gorengan dekat rumah gue nggak pakai pajak-pajak segala kok. Murah lagi, sebijinya 1.000 doang. Ada juga pelayanan yang disediakan oleh restoran yang penjualan tidak dikenakan pajak restoran atau disebut non-objek pajak. Soalnya, omset mereka tidak melebihi 3 juta rupiah per bulannya. Oh gitu. Yaudah deh, pusing gue lama-lama. Mending kita makan aja yuk. Yuk. Makasih, Bu. Steffi, tau nggak?
Ada film bagus tahu judulnya Keramat. Lu mau denger spoilernya nggak? Ih, jangan dong. Spoiler itu nggak bagus tahu. Ini gue beli tiket bioskop mahal-mahal, bukan untuk dengerin lu spoiler. Apaan sih marah-marah? Gue jadi salpok deh. Nonton film tuh kenapa mahal ya? Kalau filmnya nggak dikenain pajak sih harusnya lebih murah ya. Emang pajak film itu berapa sih? Nih, kalau menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pajak hiburan, tarif pajak buat bioskop itu 10%. Tadi kan lo ngomongin pajak hiburan. Emang pajak hiburan itu pajak apa sih? Pajak hiburan itu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang dikenain pajak hiburan itu ada banyak, Fit. Nih, lihat deh. Selain tontonan film alias bioskop, ada pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan biliar, golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap, dan pusat kebugaran. Wah, ternyata pajaknya banyak banget ya. Kalau dipikir-pikir berarti pemerintah kaya dong. Ya, lu lihat aja sendiri, Fit, kenyataannya. Iya sih, nyatanya mah masih banyak wajib pajak yang gak patuh. Walaupun masih ada wajib pajak yang patuh, tapi dari sisi pemerintah juga mengecewakan tahu. Iya, bener banget. Lihat aja deh kasus Holy Wings. Biar pajak yang dibayar lebih kecil, mereka nggak masukin pajak hiburan dalam perhitungan pajak mereka. Terus juga ada kasus penggelapan pajak dari sisi pemerintah. Contohnya korupsi pajak kendaraan Samsat Tangerang Kelapa II sebesar 10,8 miliar. Gimana Indonesia mau maju coba? Wih, lagi pada ngomongin apa nih? Itu loh kasus Holy Wings yang ngecilin pajaknya sama penggelapan pajaknya Samsat Tangerang. Padahal kata Bu Margareta kan itu semua nggak sesuai dengan nilai kewarganegaraan. Mereka nggak menerapkan nilai kewarganegaraan apa ya? Bener tuh, kan kita juga diajarin soal nilai 5C. Oh, 5C ya. Yang caring, kredibel, kompeten, kompetitif, sama customer delight ya. Itu bukan? Iya, coba aja mereka tahu soal 5C. Gimana caranya ya biar kasus-kasus kayak gitu nggak terjadi lagi? Wah, setauku ada 3 strategi nih biar korupsi nggak terjadi lagi. Yang pertama ada regresif, yaitu upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Yang kedua, perbaikan sistem. Dan yang terakhir, lewat edukasi dan kampanye. Ngomong doang sih mudah ya, tapi kenyataannya susah nggak sih? Makanya, kita sebagai generasi muda harus mengupayakan itu dong. Asalkan punya niat, pasti akan diberikan jalan. Amin. Kami duluan ya, mau pulang dulu. Iya, hati-hati. Dadah. Nick, tadi kita kan bahas tentang pajak, tapi pajak parkir ada nggak ya? Ada dong. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 31 sama 32 kan jelasin kalau pajak parkir itu adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik disediain berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediain sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tahu nggak tarifnya berapa? Tarifnya 20% di Tangerang. Oh, besar juga ya tarifnya. Ya kan? Harusnya pendapatan pajak dari pajak parkir itu besar loh. Tapi pas itu sempat terjadi kasus. Kasus apa sih? Pas itu sempat terjadi pencatatan penerimaan pajak parkir yang gak sesuai. Kan harusnya pajak parkir yang ketagih itu 837 miliar.
Tapi jumlah pajak yang kecatat cuma 337 miliar. Waduh, tentu negara jadi rugi dong. Ya kan? Ini jam berapa nih? Yuk buruan, soalnya ntar kita telat nanti. Iya, gas ngeng. Dari drama singkat yang telah kita tonton, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan pajak dengan Pancasila berkenaan dengan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak, dan pajak ini akan digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan infrastruktur. Jadi jangan lupa bayar pajak ya teman-teman. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.